Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musholla Sa'adatil Muta'alimin yang saya muliakan, khususnya Ketua Al-Mukarram Bapak Muti dan juga para pengurus musholla. Mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pengurus, juga tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun habis diguyur dengan hujan yang cukup lebat, tapi kita masih bisa menyempatkan diri untuk kembali mengikuti dan hadir di dalam pengajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin, bahasan kita melanjutkan tentang orang meninggal. Jadi orang itu mati karena memang sudah sampai ajalnya. Allah lah yang menentukan, walaupun sebabnya bermacam-macam. Ada yang kena virus corona meninggal, ada yang kena jantung meninggal, ada yang sakit paru-paru meninggal, ada yang punya penyakit diabetes meninggal, ada yang kecelakaan meninggal, macam-macam orang meninggal. Ada ungkapan syair yang berbunyi malam yamut bisayfi mata bighairihi. Barang siapa yang tidak meninggal dengan sebab pedang, maka dia akan meninggal dengan sebab lainnya. Dulu kan berperang dengan pedang, jadi orang meninggal dengan sebab peperangan di medan perang melalui pedang itu. Tapi dibilang kalau dia nggak ikut perang, dia menjaga diri supaya nggak mati, ntar akhirnya juga mati bukan karena pedang tapi karena lainnya. Kemudian disebutlah ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Sebab bermacam-macam, sebab kematian bermacam-macam, tapi kan ujung-ujungnya ya satu ini, mati, saudara-saudara ya. Jadi maka menurut saya kita jangan hanya terikat dengan mikirin sebab. Mikirin sebab nih. Ya, biasanya orang mati kecelakaan, aku mau hati-hati. Biar mau hati-hati biar nggak kecelakaan dan nggak meninggal begitu. Biasanya orang meninggal ya dengan bepergian. Ya, terjadilah kecelakaan. Maka dia ogah pergi dah. Iya. Pergi haji takut dah. Ya, naik kapal takut jatuh, kapal laut takut tenggelam, ya, naik mobil takut tabrakan. Dimikirin sebabnya, saudara-saudara, nggak ada habisnya, nggak kelar-kelar tuh dipikirin sebabnya. Ya, paling kita nih ketika ingat sebabnya, paling yang kita bisa waspada. Ya, waspada doang sebisa-bisanya, tapi ingat kita bakalan mati juga. Maka saya doyong yang dipikirin nih matinya nih, dalam arti bukan mati itu sendiri dipikirin, tapi persiapannya. Itu yang perlu dipikirin, persiapan mati. Ya. Kalau mati dipikirin, nggak dipikirin ya mati juga. Tapi yang perlu dipersiapkan, yang dipikirin persiapannya, persiapan untuk mati. Jadi ntar istilahnya kita tuh nggak disebut takut mati, nggak disebut berani mati. Ya, itu nggak perlu juga. Buat apa? Buat apa itu, saudara-saudara, slogan ya, berani mati ya, atau takut mati? Percuma begitu. Karena mati nggak pandang bulu, mati nggak lihat umur, mati nggak ngelihat mana yang pantesan mati nih. Apa yang tuaan, apa yang udah ubanan duluan begitu. Main pantes-pantesan, nggak ada, saudara-saudara. Kadang-kadang cucunya meninggal, kakeknya masih ada. Iya, itu kan meninggal nggak pakai pantes-pantesan. Jadi kesimpulannya, ya matinya, sebab-sebab kematian
jangan jadi fokus. Yang jadi fokus kita persiapan mati. Kita hadir malam hari ini termasuk persiapan meninggal. Ya, mudah-mudahan nanti waktu meninggal husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah berikan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ketika ada orang meninggal, itu kan ada istilah kewajiban orang yang hidup ada 4 macam. Di antaranya mandiin, yang kedua bungkus kain kafan, yang ketiga sholat, yang keempat nguburin. Ya. Nah ini ada dorongan-dorongan Nabi Muhammad SAW. Siapa-siapa yang mandiin orang mati, maka disuruh jangan ngomong keburukannya. Misalnya waktu meninggal dunia, dilihat apa nih kulitnya bagaimana begitu, jangan diomongin. Itu rahasia pribadi udah. Iya, jelek ngomongin orang yang udah meninggal tentang tubuhnya yang ada cacat begitu. Anggaplah misalnya dia punya penyakit diabetes, dia ngomong sama orang, tadi gue mandiin, rontok tuh dagingnya pada rontok. Iya. Jangan saudara-saudara, ya sudah mandiin aja. Itu tutupin aib cacat dari si mayit, itu pahalanya besar buat orang yang mandiin. Ya. Kemudian dibungkus, ya, digotong ke tempat sholat jenazah, entah itu di masjid, di musola, maka tuh Nabi dorong yang nyembayangin pahalanya sebesar gunung Uhud. Bayangin doang. Ente dikasih amplop tuh urusan kedua itu. Urusan yang pertama, pikiran kita pahalanya gede nih, kan begitu. Pahalanya segede gunung, ya, gunung Uhud begitu. Maka semangatlah sembayang jenazah. Kemudian habis sembayang masih ngikutin terus sampai ke kuburan. Wah, itu dapat 2 gunung Uhud. Bikin gede pahalanya. Ya, bikin besar saudara-saudara ya. Nah, itu tentang nyembayangin dan mengantar jenazah sampai ke kuburan. Nah, sekarang saudara-saudara mau ditarik ke belakang tentang sholat jenazah. Ya. Mau ditarik ke belakang ini tentang sholat jenazah. Jadi sholat jenazah ini ya ada penjelasannya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya jumlah yang nyolatin kalau bisa banyakin. Ya, ada beberapa hadis di antaranya yang menyolatin itu 100 orang, maka diterima doa-doanya. Tapi ada hadis yang lain, bila mana mensolati jenazah 40 orang, tidak menyekutukan Allah tuh 40 orang, diterima doanya. Nah ini menunjukkan bahwa angka-angka ini enggak pokok. Mau 100, mau 40, yang penting banyak aja begitu. Yang penting banyak. Ya kesimpulannya makin banyak makin baik, makin bagus. Makin ada harapan besar. Ya, kan tuh doa orang yang hidup waktu nyolatin jenazah diantaranya kan minta ampun. Allahumma ghfir lahu, kan begitu. Maka doanya itu diterima buat si mayit ya. Yang penting jumlahnya banyakin. Maka orang Betawi seneng banget itu, banyakin orang jenazah, sembahyang jenazah dibanyakin. Kalau perlu ngundang orang kemana-kemana, kalau perlu dikasih transportasi, begitu. Ya, pokoknya halal udah. Atur aja itu. Jadi begitu saudara-saudara, halal. Gitu, ya. Jadi itu memang turun-temurun mereka ingin mempraktekkan ini. Memperhatikan supaya yang meninggal itu ya disolatin dengan sebanyak-banyaknya. Seandainya ngundangnya nggak banyak, memang demikian adanya, maka ya si imam pinter-pinter bagi 3 itu orang yang hadir. Maksudnya bikin 3 saf. Mau 1 saf 3 orang ke? Jadi 10 sama imam, 3 orang, 3 orang, 3 orang, 9. Tambah 1 sama imam 10, lumayan. Banyak juga tuh 3 saf kelihatannya. Begitu memang katanya sahabat Nabi ngerjain. Karena mereka pikirin yang penting banyakin. Ini biar kelihatan banyak begitu. Yang dikit jumlah orang yang sholat dibanyakin dengan cara minimal dibagi 3 saf. Itu saudara-saudara. Bilangan 3 kan udah banyak kan? Bilangan 3 udah banyak. Iya. Lebih dari 3
Begitu memang, kalau satu tunggal, kalau dua itu twin. Ya, bahasa motor twin tuh. Knalpotnya dua twin begitu. Begitu. Kalau tiga baru jamak. Cuman tiga bagaimana mau pecahnya, satu-satu panjang begitu. Berbaris namanya. Baik, selanjutnya bab ma yukra'u fi sholati 'alal janazah. Bab ini menerangkan apa yang dibaca di dalam sholat janazah. Ini penting. Ya. Yukabbiru arba'at takbirat. Ia mengucapkan takbir nih yang sholat 4 takbir. Jadi takbir pertama takbiratul ihram, baca Fatihah. Ya. Takbir kedua baca selawat. Takbir ketiga baca doa Allahumma ghfir lahu. Takbir keempat Allahumma la tahrim. 4 takbir. Memang ada pendapat ulama boleh 5 takbir. Boleh 5 takbir. Ya, ada pendapat, cuman secara praktek hanya 4 takbir. Kadang-kadang tuh ada ulama pengen pakai yang 5 takbir begitu. Karena memang ada beberapa hadisnya. Cuman yang bagus bilangin dulu dah. Wahai para hadirin, nanti kita sholat janazah 5 takbir begitu. Orang ngerti dah kalau yang belajar itu. Ya, dia ngerti. Ya udah. Ntar ditanya bacaannya apa, ya nggak usah pakai bacaan. Terakhir. Iya, nggak usah pakai bacaan sudah. Yang penting takbirnya 5. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina wa la seterusnya. Takbir lagi Allahu Akbar. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum gitu. Ada 5 takbir. Itu jarang-jarang dipraktekkan. Tapi kadang-kadang begitu. Yukabbiru arba'at takbirat. Maka orang yang sholat itu disuruh baca 4 takbir. Ya ta'awwadhu ba'dal ula. Ya. Jadi dia mengucap a'udzubillah di takbir pertama sebelum baca Fatihah. Maksudnya nih, walaupun sembahyang janazah nggak lame-lame, ya tetap aja yang sunat, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kan sunat, disunatkan. Ya kita sembahyang bener, ya sebelum baca Fatihah. Imam juga baca a'udzu disunatkan. Cuman jangan nyaring, misalnya sembahyang isya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Disunatkan. Disunatkan tuh baca a'udzu setiap baca Fatihah. Ini pun juga begitu. Walaupun sembahyang janazah itu kan dia ringkes sembahyang janazah. Buktinya nggak pakai ruku, nggak pakai i'tidal, nggak pakai sujud, nggak pakai duduk, nggak pakai tahiyat. Cuman diri aja. Maka tuh sembahyang janazah sembahyang ringkes. Tapi bolehkah baca a'udzu? Ini kan ringkes begitu. Langsungnya ada alhamdulillah baca bismillah Fatihah. Oh, masih dibolehkan. Masih dibolehkan baca a'udzu, itu enggak istilahnya memperpanjang sembahyang janazah. Habis baca a'udzu, nanti aja pertanyaan. Habis baca a'udzu ya, setelah itu baca Fatihah. Nah, ini dikatakan summa yaqra'u Fatihatal kitab. Nggak pakai sunat dari tahinian, doa iftitah. Nggak perlu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi langsung tadi itu habis Allahu Akbar baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak pakai baca surah qul ya ayyuhal kafirun, nggak udah. Ya. Cuman baca Fatihah doang. Ya. Karena tadi saya bilang bahwa sembahyang jenazah ini didasari ringkes, ya, pendek begitu. Maka ada yang dipangkas, yang dipotong gitu dari sembahyang yang biasa. Sehingga ada ulama mengatakan sembahyang jenazah tak ubahnya doa begitu. Maka ada yang mengatakan kalau gitu sembahyang jenazah nggak perlu berwudu. Waduh, doa katanya. Gitu. Iya, tapi jangan diikutin tuh, asal tahu aja. Nggak ada jeleknya berwudu. Nah, kita melihat dia bukan doa, kita ngelihat dia sembahyang. Yang namanya sembahyang pakai wudu. Yang hanya melihat sembahyang jenazah adalah doa, dia membolehkan nggak pakai wudu. Itu ada pendapat lah, asal tahu aja. Jadi dia di sini nggak pakai surah, nggak pakai doa iftitah, baca a'udzu, bismillah, Fatihah, waladhdallin, amin, takbir lagi, Allahu Akbar. Itu yang disebut summa yukabbiru tsaniyah. Kemudian ia mengucapkan takbir yang kedua
summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca selawat. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimal itu. Tapi nggak cakep lah baca segitu. Ini Imam Nawawi pun condong yang baik sih selawat Ibrahimiyah. Kama sholaita ala Ibrahim, itu yang baik begitu. Artinya paling afdol. Kan pernah saya katakan, ya sembahyang jenazah itu memang isinya doa. Diawali dengan baca Fatihah sebagai pembuka. Diteruskan dengan selawat supaya doanya diterima. Kan begitu. Setiap doa tanpa selawat ya buntung istilahnya. Nggak bagus. Maka selawat tuh selalu dibaca sebelum doa. Untuk itu pakai selawat yang lengkap. Bolehlah selawat yang pendek, tapi yang lengkap ini. Kama sholaita ala Ibrahim. Nah, ini yang dikatakan fayaqulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selawat yang pendek itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah. Tapi wal afdalu diterangkan. Yang paling afdal ayyutimmahu, ya. Ayyutam mimahu. Yang paling afdal ia menyempurnakannya biqaulihi dengan ucapan kama sholaita ala Ibrahim. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Terus sudah. Kemudian ya, sampai katanya ila qaulihi hamidum majid. Terus setelah itu wala yaqulu ma yaf'aluhu katsirum minal awam. Janganlah kamu mengucapkan apa yang biasa diucapkan zaman dulu nih. Sekarang sih kagak nih. Orang awam mengucapkan dengan membaca min qiraatihim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Itu doang dibaca, selawatnya kagak. Ini kata Imam Nawawi zaman dulu begitu. Banyak orang membaca ayat innallaha wa malaikatahu. Itu kan ayat menerangkan bahwa Allah ya dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu orang Islam berselawatlah kepada beliau. Ya, berselawat dan mengucapkan salamlah kepada beliau. Nah, kalau itu doang dibaca, perintahnya doang dibaca. Selawatnya kagak, itu aneh itu. Iya, cuman nyuruh doang tapi nggak dikerjain. Aneh. Ya. Yang bagus sih nggak pakai innallaha. Langsung aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Jadi yang penting disuruh baca selawat, jangan hanya baca innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu al-ayah itu hanya ayat memerintah, bukan selawatnya. Jadi habis takbir kedua setelah baca Fatihah waladhdallin amin, takbir lagi, masukin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai terus kama sholaita dan sampai habis. Kadang-kadang imam mau buru-buru ngapa ya? Cepet banget begitu, jangan cepet-cepet ngapa. Betul memang sembahyang jenazah diringkes, gara-gara diringkes cepet aja begitu kali ya. Ya nggak mesti gara-gara pengen cepet mengalahkan yang anjuran-anjuran, tetap yang anjuran dibaca. Apa yang anjuran tadi? Ya kalau selawatnya kan wajib, ya rukun dia rukun sembahyang jenazah itu selawatnya itu rukun itu. Ya. Adapun selawat Ibrahimiyah itu afdolnya. Janganlah mentang-mentang dia nggak pokok, itu nggak dibaca pendek banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar terburu-buru. Ya, saya bilang baca selawat itu, selawat Ibrahimiyah. Nah. Kemudian diterangkan lagi di sini, ya, fa innahu la tasihhu salatuhu idza iqtasara alaihi. Kata Imam Nawawi, sesungguhnya tidak sah sembahyang jenazahnya apabila dia hanya baca membatasi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dia nggak baca selawatnya. Ya, berarti rukun sembahyang jenazah belum ada. Nah, setelah selawat takbir lagi, takbir yang ketiga. Ya, tsumma yukabbiru tsalitsata.
kemudian ia mengucapkan takbir yang ketiga, wa yad'u lil mayyiti walil muslimin. Dia berdoa untuk si mayit yang disolatkan dan buat umat Islam yang lain. Bima sanadkuruhu minal ahadis. Nanti doanya kami akan sebutkannya di dalam daripada beberapa hadis katanya, insyaallah taala nanti memasuki hadis-hadisnya. Yang penting setelah takbir ketiga berdoa buat si mayit. Bahkan bukan mayit doang, juga buat orang Islam keseluruhan. Ya. Setelah takbir ketiga didoakan si mayit, ya, buat si mayit dan buat orang Islam semuanya. Kemudian takbir keempat, summa yukabbirur rabi'ah. Kemudian dia bertakbir yang keempat, wa yad'u, dan berdoa di situ setelah takbir keempat. Wa min ahsanihi, di antara doa-doa yang banyak, nah ini yang paling bagus katanya, yang biasa kita baca, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, janganlah engkau haramkan kami dari pahalanya, baik pahala musibah, setiap mendapat musibah dapat pahala, atau pahala bayangin. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, janganlah engkau mengharamkan kami dari balasannya, dari pahalanya, ya. Di antaranya pahala musibah. Artinya kalau orang meninggal, ya kita kena musibah, semua orang Islam. Kan orang Islam itu kan satu kesatuan, Nabi gambarkan, ya. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Bila mana sakit satu tubuh, bila mana sakit satu anggota, anggota yang lain ikut sakit. Maka ketika ada orang meninggal, bukan saja keluarganya yang dapat musibah, kita pun juga dapat musibah. Nah, kita minta sama Allah, la tahrimna ajrahu. Janganlah engkau hilangkan atau haramkan, janganlah engkau tidak memberikan pahala dari musibah ini, atau janganlah engkau tidak memberi pahala dari sholat ini. Wala taftinna ba'dahu, janganlah engkau timbul fitnah, kekacauan. Wala taftinna, janganlah engkau timbulkan kekacauan pada kami. Ba'dahu, setelahnya, setelah meninggal. Maksudnya apa itu? Setelah dia meninggal, jangan sampai ini gara-gara dia meninggal pada berebut, pada ribut. Itu yang jelek banget udah. Itu namanya kekacauan itu. Fitnah istilahnya, ujian dan cobaan dalam arti ya kacau gitu. Janganlah engkau timbulkan kekacauan setelah orang ini meninggal dunia. Jadi tetap anak-anaknya rembuk. Anak-anaknya rempuk, jangan pada ribut seturuan. Apalagi berebut tua, itu jelekan lagi. Bukan berebut warisan tapi berebut tua. Kayak ayam berantem sama saudaranya. Kita bilang, kenapa diberantam? Berebut tua, kan begitu. Itu zaman dulu tuh, berebut tua. Mana yang tuaan? Gue yang tuaan, diberantam dah. Iya, karena susah mang, apa yang buktiin mana yang tuaan, telur tuh yang netes duluan yang mana itu. Kemudian dikatakan lagi di sini, ya, yukabbiru tsalitsa wa yad'u lil mayyit walil muslimin, terus summa yukabbiru rabi'ah, kemudian dia membaca takbir yang keempat dan mengucapkan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, ampunin kami dan ampunin dia tuh yang kami sembahyangkan. Jadi memang isinya banyak untuk yang mayit ini doanya. Tapi kita pun nggak tinggalin diri kita. Itu kata-kata waghfir lana, ampuninlah kami, walahu, dan dia itu. Ampunin buat kami dan buat dia. Waghfir lana walahu. Nah, boleh ditambahin tuh wal ikhwanin alladzina, dan ampunin juga saudara-saudara kami. Kalau waghfir lana walahu titik, ya ampunin orang yang kita sembayangin dan ampunin kami yang ikut menyembayangin. Tapi kalau ditambahin wali ikhwanin alladzina sabaquna bil iman, itu lebih hebat lagi sampai akhir tuh ayat, ya. Wal mukhtar annahu yutawwilud du'a fir rabi'ata. Pendapat yang dipilih dari beberapa pendapat katanya alangkah baiknya dia memperpanjang doa pada takbir yang keempat. Ya, pada takbir yang keempat tuh perpanjang katanya. Boleh diperpanjang, tambahin lagi apaan? Allahumma ghfirli hayyina wa mayyitina dan seterusnya, atau apalah doanya
Namanya doa bebas. Ya syukur-syukur doa berkenaan dengan kematian. Ya, dengan kematian. Jadi doa dengan kematian kan banyak. Allahumma ja'al qabrahu. Nggak apa-apa tambahin yang takbir keempat tadi. Cuman ramainya kan cuma segitu doang tadi. Ya, kita tambahin wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Boleh tambahin Allahumma la apa tadi? Allahumma ij'al qabrahu raudhah min riyadil jannah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani, dan seterusnya. Boleh begitu, cuman ramenya pendek. Ramenya pendek. Afdolnya panjangin di sini. Ini kata Imam Nawawi katanya, wal mukhtar, dan yang dipilih dari beberapa pendapat, annahu yutawwilud du'a, bahwasanya dia memperpanjang doa fir rabi'ah pada takbir yang keempat. Yang bacaannya Allahumma tahrimna ajrahu itu, Allahumma la tahrimna ajrahu. Khilafa ma ya'taduhu aktsarun nas, berbeda dengan apa yang biasa dilakukan kebanyakan orang. Imam Nawawi ngomong begitu. Kebanyakan orang tadi cuma segitu doang. Tapi menurut hadis-hadis yang lain itu dipilihlah pendapat panjangin kalau bisa. Ya. Li hadisi Ibni Abi Aufa. Ada hadis nanti dari Ibni Abi Aufa. Alladzi sanadkuruhu insyaallah taala, nanti akan disebut begitu. Itu saudara-saudara penjelasan globalnya dulu. Ya, jadi dalam sembahyang jenazah 4 takbir. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua nggak pakai surah ya, nggak pakai doa iftitah. Takbir kedua baca selawat, alangkah baiknya selawat Ibrahimiyah. Takbir ketiga baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Itu yang panjang tuh baca. Kadang-kadang baca pendek juga lagi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Ini imamnya belum hafal ini. Mau kemana buru-buru? Kesianan tuh yang meninggal. Iya, terus terang aja saya pikir heran, Ustadz juga begitu, gue bingung. Apa dia belum hafal, apa dia ogah kali? Apa udah buru-buru kali? Baca yang panjang. Kesianan orang meninggal. Ya, kesianan orang meninggal. Berapa lamanya sih? Sembahyang jenazah? Sebentar. Ini udah sebentar, mau disebentarin lagi. Mudangin tuh, ada tuh doa Nabi ntar. Ya, nggak cukup Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an, udah nggak cukup segitu ya, tambahin lagi yang banyak itu. Baik. Ntar kalau si makmum nggak bisa segitu, baca yang diingat apaan? Allahumma ij'al qabrahu, nggak apa-apa, apa yang ngelarang? Apa ke? Belum takbir tambah lagi Allah apa ke? Ya, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi, begitu. Ya. Bolehlah begitu ya. Nih, fa ammal ad'iyatul ma'thuratu ba'da takbirati tsalitsah fa minha. Nah, adapun doa-doa yang diambil doa Nabi setelah takbir ketiga. Ini yang doa yang panjang nih setelah takbir ketiga. An Abi Abdurrahman Auf ibni Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abi Abdurrahman, namanya Auf bin Malik. Dia cerita ini, katanya Nabi mensolatkan janazah ala janazatin. Kemudian fahafiztu min du'ai. Sahabat di belakangnya tuh dengar suara-suara Nabi. Ya mungkin memang Nabi nyaringin juga dalam rangka ngajarin. Ya. Kalau kita kan udah pada tahu dalam arti ya belajar melalui guru di luar sembahyang. Ini Nabi sekaligus ngajarin, maka kadang-kadang bacaannya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jadi yang belakang dia dengar wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kalau kita jangan begitu. Kenapa? Karena lu bisa belajar lain udah. Nabi kan dulu yang pertama kali yang istilahnya pasang pondasi. Ini tinggal terusin ya gampang. Belajarnya ya melalui guru di luar sembahyang. Di luar sembahyang jenazah maksudnya. Kalau Nabi kan ngajarin pas banget lagi sembahyang jenazah langsung. Makanya si sahabat dikatakan saya apal doanya. Berarti kan suaranya
Nyaring, kalau nggak nyaring bagaimana dong? Nggak mungkin manusia bisa mendengar suara yang pelan. Jadi Nabi agak nyaring, didengar yang di belakangnya. Nah yang belakang ini sahabat Nabi, namanya Abi Abdurrahman Auf bin Malik begitu. Dibilang fahafiztu min du'aihi wa huwa yaqul, saya menghafal tuh doa beliau. Nah beliau mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya itu. Jadi ya Allah ampunilah baginya nih, Allahumma ighfir lahu warhamhu, rahmati dia, wa'afihi wa'fu anhu, dan afiatkan dia, selamatkan ya, selamatkan dia dan maafkan dia, wa akrim nuzulahu, dan muliakan tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya di alam barzah, bahasa kampungnya alam kubur, bahasa agamanya alam barzah. Wa akrim nuzulahu, muliakan ya Allah tempat tinggalnya ya. Kemudian wa wasi' madkhalahu, luaskan ya Allah tempat masuknya, kuburan maksudnya. Wa wasi' madkhalahu artinya wa wasi' qabrahu, luaskan kuburannya, walaupun kuburan cuman sekian meter ya, tapi dia senang banget itu kuburannya semata memandang ya, nun jauh di sana mata memandang jauh sekali, luas sekali begitu ya, wa wasi' madkhalahu. Kemudian doanya lagi wagsilhu bil ma'i wasalji wal barad begitu. Ya Allah, bersihkanlah, mandikanlah orang ini dengan air. Maksudnya minta diampunin ini. Ini bahasa kiasan ini. Bahasa kiasan ya. Bukan berarti ntar Allah mandiin lagi. Enggak katanya. Ini bahasa kiasan supaya orang itu dimandiin dari dosanya alias bersihin begitu. Ya. Jadi dikatakan wagsilhu ya, istilahnya cucilah orang ini, maksudnya cuci dosanya. Wagsilhu, cucilah dia, artinya cucilah dosanya ya Allah, bil ma'i, dengan air ya. Kemudian wathalaj, dengan es begitu. Wal barad, ada barad itu semacam salju yang turun. Gitu. Yang penting hampir sama lah. Jadi barad itu air yang turun dari atas mengeras ya, air yang turun dari atas mengeras sampai ke bumi meleleh, itu namanya al-barad. Kadang-kadang kita tuh terjadi juga ya, panas-panas hujan, bunyi kletak, tapi sampai di bawah nggak ada, udah. Nah, itu berarti waktu hujan tuh dia berbentuk es ya, turun ke bawah mencair, itu namanya barad begitu. Kalau bardun dingin, ini barad ya, an-nazil minas sama jamidan, kayak dibilang kalmilah, kayak apa, garam ya, garam kasar yang buat ngombongin tuh, kalmilah. Sumayan mau alal ard, kemudian meleleh ya, itu namanya barad ya, kayak es juga lah. Asraj es, wal barad ya hampir sama. Jadi minta ya Allah, tolonglah disucikan dari dosa, dibersihin dari dosa ya, dengan air salju, dengan air barad begitu. Wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa, ada baca kama naqaita boleh, kama yunaqqa boleh juga. Dan bersihkanlah dari kesalahannya sebagaimana wa naqihi minal khotoya, sucikanlah orang ini yang kita sholatin dari dosa-dosanya, kama naqaita, boleh dibaca kama yunaqqa, sebagaimana dibersihkan, sebagaimana engkau bersihkan ats-tsaubal abyadha minad danas, seperti bagaimana engkau bersihkan pakaian yang putih dari noda. Biasanya kalau orang punya baju putih ya, itu kan telaten banget itu nodanya, maka dia akan cuci sebersih-bersihnya. Kalau belum hilang nodanya ya belum bersih namanya. Maksudnya Allah ini diminta sama orang yang sembahyang, tolong bersihin dari kesalahan sebersih-bersihnya. Percis kayak kita bersihin, cuci baju yang warnanya putih begitu. Nggak bisa
tanggung-tanggung bersihin baju putih, cucinya ya udah kumal katanya. Ya, kumal sampai dekil lah tuh dah. Oh, kenal dekil. Wa abdil hudaron khairon min dari, gantiinlah rumahnya yang lebih baik dari rumahnya yang di dunia. Ya kuburan lebih baik lah, itu kan rumah masa depan. Walaupun cuma sekian meter, tapi hakikatnya seluas kita memandang. Ya. Begitu. Wa abdil hudaron khairon min darihi, digantiin taman sorga nanti rumahnya ya. Kemudian wa ahlan khairon min ahlihi, gantikanlah keluarganya lebih baik dari keluarga yang di dunia. Nanti mereka punya keluarga. Ada yang bilang ini digantiin keluarga, digantiin suami, digantiin istri, bukan digantiin zatnya. Tapi nanti di hari kiamat Allah gantiin, nanti keluarganya jadi keluarga yang hebat. Di hari kiamat nanti, ya diantaranya ini sifatnya dirubah sama Allah. Anggap dulu keluarganya kakek-kakek semua, nanti perjaka semua di sana. Ya. Anggap dulu maaf bininya sedang-sedang aja, nanti di sono lebih cakep dari bidadari. Nah, main-main itu. Itu arti gantiin istrinya, gantiin keluarganya. Jadi bukan istrinya diganti begitu, tapi yang diganti sifatnya. Cuma nanti di hari kiamat. Iya, jadi doa itu buat hari kiamat ya. Doa itu buat hari kiamat. Itu pengertian wa abdilhu itu. Daron min khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi, gantiin keluarganya lebih baik dari keluarga yang sekarang. Wa zaujan khairan min zaujihi, gantiin ya pasangannya yang lebih baik dari pasangannya di sekarang katanya. Artinya pasangan yang sekarang nanti ketemu di akhirat akan berubah menjadi paling baik begitu. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke surga. Wa a'idhu min azabil qabr, dan selamatkanlah dia, jauhkanlah dia dari siksa kubur. Wa min azabin nar, dan dari siksa neraka. Nah, yang dengar tadi nih Abdurrahman, apa dibilang? Hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Sampai-sampai saya nginginin tuh, berangan-angan, coba gue yang meninggal tuh ya. Doanya cakep banget katanya. Hampir begitu ngomong. Ya, hampir dia pengen tuh jadi mayit di hadapan Nabi yang tadi itu doanya Nabi ucapin. Dan diucapkan begitu cakep isinya, begitu indah katanya. Ya, pengen, ngarepannya begitu, tapi kan nggak bisa lah. Jadi ini saudara-saudara, doa ketika setelah takbir ketiga. Jadi nggak cukup Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, tambahin lagi itu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu, dan seterusnya ya. Begitu hadis riwayat Imam Muslim ya. Wah udah jam 7 ya. Ada yang bertanya kali? Ada yang bertanya tentang sembahyang jenazah? Jadi memang di dalam kitab fikih itu memang disunatkan tambahin tuh dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipelanin, lu mau ngapain pelan-pelan? Jadi satu aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibeda-bedain, di satu kesatuan. Memang dibolehkan ya. Ada yang bilang mang paling afdal assalamualaikum warahmatullah, udah segitu. Tapi ulama lebih banyak pakai tambahin wabarakatuh. Itu juga tuh yang perlu ente tahu, membayang jenazah ya. Kalau jenazahnya laki, dirilah di kepalanya. Jenazahnya perempuan, dirilah di tengah-tengah, di pinggangnya dah lebih kurang. Begitu sunatnya, kalau dibalik ya masih sah. Anjurannya begitu, maka harus tahu juga nih, ini siapa yang meninggal nih, kan begitu, laki. Nah, kita nggak usah diajarin. Oh, perempuan, ya udah, ngerti dah yang nyembayangin. Nggak ngerti juga jangan jadi imam. Kan jadi imam. Repot diajarin mulu. Apalagi itu tentang sembahyang jenazah. Nanti ada lagi nih hadis-hadis yang lain nanti nih. Ya, doa apa ya, takbir yang keempat belum.
Baik saudara-saudara, kayaknya udah isya nih. Udah jam 7 lewat 5 menit. Mari kita baca Ummul Quran, suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita ya, dan juga dosa ibu bapak kita, dosa mertua, dosa istri, anak, ya, keluarga yang sudah wafat. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitu wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.